Selamat datang di rumah official bersama Serinus Pratamohak. Kontingen Sumatera Barat kembali menorehkan prestasi gemilang di ajang PON Bela Diri 2025 di Kudus, Jawa Tengah. Tim Sambo Sumbar sukses menambah 2 medali emas dari laga final pada Selasa tanggal 21 Oktober tahun 2025. 2 emas tersebut disumbangkan oleh Amri Hairil dan Hari Harsana Ainol yang tampil impresif di partai puncak. Amri turun di kelas sport 98 kg dan menang teknikal dari Muhammad Elfiansah dari Kalimantan Timur meski laga berakhir 0-0. Kemenangan ini diberikan berdasarkan keunggulan teknis sesuai regulasi pertandingan. Sedangkan Hari Karsana Renol tampil dominan di kelas combat 98 kg dengan kemenangan telak 11-3 atas atlet Sambo Madani Fajar dari Jawa Tengah. Dan dengan tambahan 2 emas ini melengkapi capaian manis Sambo Sumbar yang sebelumnya meraih 1 emas, 1 perak dan 3 perunggu. Medali-medali tersebut disumbangkan oleh Yusril Mahendra emas, Kristiana perunggu, Ahmad Hidayat perunggu kelas 78 kg combat putra, dan Muhammad Macio Verdo perunggu kelas 89 kg sport putra. Dan sampai sekarang diketahui total perolehan medali Sambo Sumbar di PON Bela Diri 25 ini menjadi 3 emas, 1 perak dan 3 perunggu. Hendri Gusman Dharma, pelatih Sambo Sumbar, menyampaikan apresiasinya atas kerja keras para atlet. Tentunya dengan prestasi ini semakin memperkuat posisi Sumatera Barat di klasemen PON Bela Diri 2025 di Kudus, sekaligus menegaskan dominasi cabang Sambo sebagai salah satu penyumbang medali terbanyak bagi kontingen Sumbar. Nama saya Yusril Mahendra, saya berasal dari Sumatera Barat. Alhamdulillah saya bisa memberikan medali emas buat Sumatera Barat, terus mengharumkan nama Provinsi Sumatera Barat di tingkat nasional, dan alhamdulillah sekarang saya bisa menyumbangkan medali ini buat Sumatera Barat. Tim Sambo Sumbar datang ke PON Bela Diri Kudus 2025 bukan hanya untuk bertanding, akan tetapi juga menaklukkan batas diri. Dalam sebuah perjalanan panjang yang memakan waktu 3 hari 3 malam dari Padang menuju Kudus, mereka membawa semangat yang luar biasa, yakni menjadikan perjalanan berat sebagai bagian dari sebuah proses. Dan sekarang hasilnya tidak sia-sia. Pada hari pertama, 2 medali emas diraih, 1 emas dari Yusril Mahendra di kelas sport Sambo Yacht Putra 53 kg dan 1 perunggu lewat perjuangan Yamiatul Listana di kelas sport Sambo Putri 50 kg. 2 keping medali dari pertama yang menjadi simbol dari daya juang dan solidaritas anak-anak Ranah Minang di tengah segala keterbatasan. Perjalanan darat dari Padang menuju Kudus sejatinya bukanlah sebuah pilihan yang ideal. Namun bagi Hendri Gusman Dharma, pelatih Sambo Sumbar, itu adalah satu-satunya cara agar keseluruhan skuad bisa berangkat bersama dengan dana terbatas. Hendri memilih untuk tidak mengeluh, dia justru memutar cara pandang timnya. Daripada menjadikan perjalanan jauh ini sebagai beban, Hendri justru mengubahnya menjadi bagian dari strategi pembentukan mental. Dia memperkenalkan konsep sport tourism, sebuah gagasan untuk menjadikan perjalanan tanding juga sebagai kesempatan menikmati perjalanan. Dengan demikian, perjalanan darat yang panjang tak terasa melelahkan. Semua atlet menikmati setiap momen dalam perjalanan. Secara tidak langsung, kebersamaan itu memperkuat ikatan emosional saat akhirnya tiba di area pertandingan. Dan begitu sampai di Kudus, semua rasa lelah terbayar tuntas hingga hari terakhir cabang Sambo dipertandingkan Selasa pada tanggal 21 Oktober tahun 2025. Sumatera Barat meraih 3 emas, 1 perak dan 3 perunggu. Sang penyumbang emas Yusril Mahendra menjadi bukti filosofi itu. Atlet muda ini tampil tak gentar, berjuang hingga akhir untuk mengalahkan lawan-lawannya dengan strategi yang matang. Bagi Yusril, emas ini bukan hanya soal prestasi pribadi, tapi juga bukti timnya bisa bersaing meski berangkat dengan segala keterbatasan. Hendri menambahkan capaian ini tak lepas dari kerja keras seluruh pihak. Dia mengapresiasi langkah cepat Koni Sumbar yang baru terbentuk, namun langsung membantu pemberangkatan tim. Dukungan tersebut meskipun sederhana, namun bisa menjadi motivasi tambahan bagi para atlet untuk tampil maksimal dalam pertandingan. Namun Hendri juga berharap keberhasilan ini menjadi momentum untuk perubahan yang lebih besar.
Handeska Faktorias, atlet sambo asal Padang, Sumatera Barat, resmi terpilih mewakili Indonesia dalam kejuaraan dunia sambo yang akan digelar di Bishkek, Kyrgyzstan pada tanggal 4 sampai 11 November tahun 2025. Dari sekian banyak atlet nasional, kepercayaan ini menjadi bukti konsistensi dan prestasi Handeska di level nasional bersama kontingen Sumatera Barat. Sementara itu, Henry Gusman Dharma, pelatih sambo Sumbar, mengaku bangga atas pencapaian anak asuhnya tersebut. Menurutnya, Handeska adalah sosok kerja keras dan disiplin yang lahir dari sistem pembinaan berkelanjutan di Sumatera Barat. Keberangkatan Handeska di kejuaraan dunia ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi buah dari proses panjang dan komitmen latihan. Ia menjadi inspirasi bagi atlet muda Sumbar bahwa kerja keras tak pernah mengkhianati hasil. Selain Handeska, Indonesia juga menurunkan sejumlah atlet dan ofisial lain seperti Arnold Silalahi sebagai wasit, Maria Stella Rosario Sahlim, Amelia Devi, dan Rian Maulana. Ketahui mereka akan turun di nomor kombat sambo dan sport sambi menghadapi para juara dunia dari berbagai negara. Dengan keikutsertaan atlet Sumatera Barat ini di level dunia menegaskan bahwa pembinaan olahraga di daerah terus berbuah prestasi. Dari Sumatera Barat hingga Kyrgyzstan, semangat juang Handeska menjadi simbol bahwa Ranah Minang tak pernah kehabisan talenta untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Sumbar. Saatnya kan Sumbar berprestasi. Oke. Jangan daerah-daerah lain aja yang berprestasi, Sumbar juga harus berprestasi ya kan. Buat Handika Faktorias, Yusril Mahendra, atlet sambo Sumbar yang mengharumkan nama Sumbar di Indonesia, bahkan untuk Handeska Faktorias yang akan mengikuti kejuaraan dunia di Kyrgyzstan, oke. Semoga terus berprestasi ya, dan mengharumkan nama Indonesia di level internasional. Sebenarnya banyak loh anak-anak Indonesia, anak-anak daerah dari Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di level internasional, tapi mereka nggak diliput aja. Banyak. Oke, semoga apa yang digapai oleh atlet sambo Sumbar ini, Handeska Faktorias dan Yusril Mahendra, bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya untuk terus berprestasi dan berkembang di bidang mereka sendiri. Oke? Udah aja ya. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata Serenus Pradomahak. Salam sayang untuk orang samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Besok kita bahas apa ya? Beberapa waktu lalu saya lihat ada cewek live di TikTok. Dia bahas Yamaha, lagi bahas produk-produk Yamaha. Jadi kepikiran juga ya kan. Mau bahas Yamaha, sejarah Yamaha dari awal hingga terbentuk, tapi keluar dari NIS loh. Oh iya, kan ada Valentino Rossi, kita ambil Valentino Rossi-nya aja. Valentino Rossi kan dari Yamaha sama Jorge Lorenzo. Ya nggak ya? Oke, kita lihat aja nanti ya.